Halo sedulur sekabehe, ketemu maning yo karo Kang Parmin. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga di masa pandemi ini kita semua tidak kekurangan satu apapun, dan yang pasti kita selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas film kartun seperti Upin Ipin, Doraemon, ataupun film lawak Mr. Bean dan juga Warkop DKI. Akan tetapi kita akan membahas satu film horor yang benar-benar sangat menyeramkan plus membuat jantung kita copot. So, saya harap teman-teman menonton film ini jangan sendirian yo. Minta ditemenin sama pacarmu, ibumu, kakakmu, istrimu, ataupun suamimu. Film yang akan kita bahas yaitu berjudul Evil Dead. Film yang dirilis pada tahun 2013. Langsung aja kita ke check-in trot. Spread your wings and fly, go! Film diawali seorang gadis yang berjalan di tengah hutan sendirian. Gadis ini sepertinya sedang diawasi dan dikejar-kejar oleh seseorang. Dia mencoba berlari ke sana kemari dan bersembunyi. Akan tetapi sayangnya dia diketemukan oleh orang yang mengejarnya. Singkat cerita, dia berada di suatu ruangan yang sangat gelap gulita, ditemani oleh seorang nenek. Dan nenek tua ini sepertinya dia adalah seorang dukun. Dia sedang membaca mantra, dan di ruangan ini sangat banyak dipenuhi dengan bangkai-bangkai hewan yang sudah mati. Dan ada seseorang yang separuh baya yang tidak lain adalah ayahnya. Si nenek tua atau si dukun ini menyuruh ayahnya, gadis tersebut, untuk dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Karena anaknya kerasukan iblis jahat, sehingga mengharuskan ayahnya membunuh dengan cara dibakar dan juga ditembak. Scene diawali di mana ada sebuah kabin yang dikunjungi oleh 5 orang muda-mudi. Mereka adalah Mia, David, Eric, Olivia, dan Natalie. Mereka datang ke kabin tersebut yang bertujuan ingin menyembuhkan Mia, adiknya David, dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Dan mereka akan menginap beberapa hari di kabin tersebut. Mereka berlima akhirnya masuk ke kabin, mengamati setiap ruangan kabin begitu gelap dan berantakan. Malam pun menjelang. Mia yang ketergantungan obat merasa sangat sakau sekali karena tidak tahan. Akhirnya Olivia yang seorang perawat menyuntikkan obat penenang agar Mia menjadi tenang. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah pintu di kabin tersebut. Pintu kecil, di mana pintu kecil ini merupakan jalan masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan yang bau dan sepertinya sangat angker. Ruangan ini tidak lain adalah ruangan di mana terjadinya pembakaran dan penembakan gadis yang dibunuh oleh ayahnya yang diceritakan pada scene awal. Di ruangan bawah tanah tersebut mereka menemukan sebuah buku, di mana buku tersebut adalah sebuah buku kutukan. Keesokan harinya, Mia yang merasa tidak betah di kabin ingin pulang dan kembali ke rumahnya. Dan Eric yang penasaran terhadap buku tersebut, akhirnya Eric memberanikan diri untuk membuka buku itu. Buku tersebut berisi gambar-gambar iblis dan juga kalimat-kalimat yang sakral. Saat Eric membuka buku tersebut, tangannya terluka dan meneteskan darah ke buku. Padahal darah yang menetes ke buku tersebut dan juga membaca buku itu, maka iblis-iblis penghuni buku itu akan keluar dan meneror mereka. Sampai pada akhirnya Eric menyebutkan dan membangkitkan iblis di buku itu satu persatu. Dan akhirnya para iblis itu pun masuk ke tubuh Mia yang sedang berada di luar. Dan seketika itu pun Mia melihat sesosok wanita yang memanggilnya. Mia yang bersikeras pengen pulang, akan tetapi teman-temannya melarang. Meskipun mereka melarang, tetapi Mia tetap bersikukuh. Dan Mia pun pulang sendirian menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan dalam keadaan hujan lebat, Mia dihadang oleh seorang wanita yang tidak lain wanita tersebut adalah seorang iblis. Dan karena panik, akhirnya Mia masuk ke dalam sebuah rawa. Mia berusaha keluar dari mobilnya yang mulai tenggelam oleh air
yang terendam oleh air rawa. Mia berenang dan seketika itu juga Mia dikagetkan oleh munculnya iblis wanita dari dalam lumpur. Iblis itu terus mengejar Mia sampai pada akhirnya Mia masuk ke dalam sebuah akar pohon yang berbentuk terowongan. Karena panik Mia jatuh. Dan anehnya akar tersebut hidup mengikat Mia dan muncullah iblis wanita yang mengejar Mia, mengeluarkan benda hitam panjang yang melilit tubuh Mia dan juga memasukkan ke dalam alat vital Mia. Mia yang dicari oleh David dan Olivia akhirnya dapat diketemukan dan langsung membawanya ke kabin kembali. Mia yang dalam keadaan shock memberitahu kepada David agar mereka segera meninggalkan kabin ini. Tapi sayangnya David tidak menghiraukan permintaan Mia. Mia sangat kaget sekali ketika berkaca di cermin dia melihat sosok iblis yang sangat menakutkan. Kita kembali ke Eric yang masih penasaran terhadap buku yang ia dapat, dan David mencari keberadaan Mia yang sedang berada di kamar mandi. David sangat khawatir sekali dengan keadaan Mia karena takut terjadi sesuatu kepada Mia. Karena paniknya, David berusaha mendobrak pintu kamar mandi, dan benar saja ketika dibuka, tubuh Mia seperti tersiram air panas, terkelupas dan melepuh. Peristiwa ini sama persis dengan iblis yang berada di buku kutukan. Akhirnya David mencoba membawa Mia dari kabin dan hutan, tapi sayang, mereka tidak bisa keluar dari hutan karena jalan yang mereka lalui banjir dan terendam oleh air. Dan sampai pada akhirnya David membawa kembali Mia ke kabin. Mia yang dalam keadaan kerasukan iblis membawa sebuah senapan dan menembakkan tepat mengenai bahu David dan mengancam akan membunuh mereka semua. Olivia yang berusaha mengambil senapan yang Mia pegang, tapi sayang, justru Olivia malah disemburkan darah yang mengalir dari mulut Mia. Tapi untungnya saja Eric bergegas cepat dan memasukkan Mia ke dalam ruang bawah tanah dan menguncinya. Dan Olivia yang berada di dalam kamar mandi membasuh tubuhnya dari darah. Dia dikagetkan ketika melihat wajahnya yang tampak seperti iblis. Dan seketika itu pun iblis yang berada dalam buku akhirnya masuk ke dalam tubuh Olivia. Ketika itu Eric berusaha menghampiri Olivia ke kamar mandi karena sangat kaget sekali ketika melihat Olivia sedang menyayat-nyayat mulutnya. Karena kaget dan takut akhirnya Eric jatuh dan Olivia pun menyerang Eric secara membabi buta. Menyerang Eric menggunakan pisau dan juga suntikan. Untung saja Eric dapat mendorong Olivia dan Eric pun memukul kepala Olivia menggunakan pecahan keramik wastafel. Olivia pun akhirnya mati. Kita kembali ke Natalie yang berusaha masuk ke kamar mengambil obat untuk mengobati luka Eric. Tapi justru Natalie bertemu dengan Mia. Mia yang kala itu mencoba meminta tolong kepada Natalie karena tubuhnya terasa sakit semua. Tapi itu hanyalah jebakan. Mengharapkan Natalie turun ke ruang bawah tanah, dan ketika Natalie ingin menolong, justru iblis yang merasuki Mia menarik Natalie sampai Natalie jatuh dan tak sadarkan diri. Ketika sadar, iblis yang merasuki Mia mencoba menjilati seluruh tubuh Mia dan menontonkan kengerian ketika lidah Mia diiris menggunakan pisau yang dia pegang. Sampai pada akhirnya tangan Natalie pun digigit oleh iblis yang merasuki Mia. Tapi untung saja David datang menolong Natalie dan menutup rapat pintu kecil itu dengan menggunakan rantai dan juga kunci gembok. Berharap iblis yang merasuki Mia tidak dapat keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Eric mencoba membakar buku terkutuk tersebut, tapi anehnya buku itu tidak bisa terbakar karena buku tersebut tidak bisa dimusnahkan. Natalie yang berada di dapur berusaha mengobati luka dari gigitan iblis. Meskipun diobati bukannya sembuh, justru semakin parah dan semakin menjadi-jadi. Lukanya semakin menyebar ke seluruh tangannya, dan Natalie sepertinya akan dirasuki oleh iblis yang menguasai luka tangan Natalie.
Iblis Mia pun sempat keluar dan berkata pada Natalie untuk tidak memotong tangan Natalie, tapi karena Natalie tidak mau dikuasai oleh iblis, akhirnya Natalie memotong tangannya sendiri. Eric dan David yang merasa cemas akan keadaan Natalie akhirnya menghampiri Natalie. Ketika sampai, Natalie dalam keadaan parah sekali, tangannya putus dan tubuhnya sangat kacau. David berusaha menolong dan mengobati Natalie, dan Eric memberitahukan David bahwa iblis yang merasuki Mia harus dikubur dan dibakar hidup-hidup, juga harus memutilasinya. Ketika mereka berbincang, mereka dikagetkan dengan munculnya Natalie yang sudah menjadi setan dan menyerang mereka. Natalie menyerang mereka dengan sangat sadis sekali. Eric dan David ditembak menggunakan mesin pemaku dan memukul mereka menggunakan linggis. Nah, kejadian ini benar-benar sangat menyeramkan sekali saat Natalie menyerang David dan Eric secara membabi buta. Eric sempat melawan iblis Natalie, tetapi iblis tersebut sangat kuat sekali sampai pada akhirnya David dapat menembakkan tangan Natalie hingga putus dan Natalie pun akhirnya mati. Singkat cerita, David dan Eric berusaha keluar dari kabin, akan tetapi Eric berusaha membakar kabin itu terlebih dahulu. Sayang, Eric mengurungkan niatnya. Dia justru malah ingin mencoba menolong Mia agar Mia dapat terbebas dari iblis yang merasuki tubuhnya. Dia turun menyusuri bawah tanah mencari keberadaan Mia, tapi justru seketika itu juga iblis Mia menyerang David dan menenggelamkan David di kolam air. Saat David sepertinya akan mati, untung saja David ditolong oleh Eric. Eric yang diserang oleh Mia terluka parah ketika menolong David. Lukanya sangat parah sekali. Eric pun tidak dapat tertolong dan dia pun mati. David yang berusaha menyelamatkan Mia dari pengaruh jahat iblis berusaha mengubur Mia secara hidup-hidup. Tujuannya agar Mia bisa terbebas dari iblis yang merasukinya. Tapi iblis yang merasuki Mia justru terus mengucapkan kata-kata yang memprovokasi David. Dan setelah dikubur hidup-hidup, David mencoba menggali kuburan Mia. David menggunakan alat pengejut jantung mencoba menyadarkan Mia dari kematiannya. Sampai pada akhirnya Mia pun sadar dan kembali hidup. David sangat bahagia sekali bisa melihat Mia kembali hidup dan terbebas dari pengaruh iblis jahat. Dan mereka pun bergegas ingin pulang dari hutan ini. David masuk kembali ke dalam kabin. Dia berusaha ingin mengambil kunci mobil, akan tetapi ketika David mengambil kunci, David ditusuk oleh Eric yang sudah menjadi setan. David yang kesakitan mencoba menghindar dari serangan Eric. Ketika Mia mencoba menolong, justru David menyuruh Mia agar keluar dari kabin tersebut. David pun menembakkan jerigen yang berisi bensin sehingga menyebabkan ledakan yang cukup dahsyat. Kabin itu pun terbakar dan mereka pun ikut terbakar dan mati. Mia sangat sedih sekali melihat kakaknya yang berusaha menyelamatkannya tetapi mati terbakar, dan ketika Mia sedang dirundung kesedihan, hujan turun, tapi anehnya hujan ini berupa darah merah yang membanjiri tempat itu, sehingga muncullah sesosok iblis wanita dari bawah tanah. Iblis ini sangat menyeramkan sekali. Dia berusaha mengejar Mia dan juga membunuh Mia. Mia berusaha masuk ke dalam mobil, akan tetapi iblis itu menyerang Mia. Mia jatuh dari mobil dan lari ke dalam sebuah gudang. Dan di gudang itu pun Mia melihat sebuah mesin gergaji. Mia berusaha menghidupkannya, akan tetapi karena bensinnya tidak ada, akhirnya Mia mencoba mengisi bensin tersebut dengan bensin itu. Tapi sayang, iblis itu muncul dan menyerang Mia sampai pada akhirnya Mia terpojok dan berhasil keluar dari gudang tersebut. Mia berusaha bersembunyi di bawah kolong mobil. Mia akhirnya berhasil menyalakan mesin gergaji dan iblis itu pun kakinya dipotong oleh Mia menggunakan gergaji mesin. Iblis itu pun jatuh. Meskipun jatuh karena iblis itu terlalu kuat, Mia yang bersembunyi di kolong mobil akhirnya tangan Mia tertindih oleh mobil tersebut. Mia berusaha mengambil gergaji karena tangannya terjepit oleh mobil. Akhirnya Mia memaksakan tangannya sampai pada akhirnya tangan Mia pun terpotong dan putus. Dan seketika itu pun juga Mia langsung menghujamkan mesin gergaji ke kepala iblis itu, dan iblis itu pun akhirnya mati.
Jasadnya masuk kembali ke dalam tanah dan film pun tamat. Oke guys, demikian video yang dapat saya suguhkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sobat dan sedulur semuanya suka dan juga terhibur. Saya selalu ingatkan buat teman semuanya agar jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar teman-teman tidak tertinggal film-film terbaru dari saya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kompak selalu buat kita semuanya. Sampai ketemu dan bye-bye.